My parents never cook. Okay. Okay. Ready? Ready. And then to me. Okay. Jadi sejak akhir Maret aku udah pindah ke Bali dari Jakarta hanya untuk sementara sampai masalah COVID-19 ini berakhir. And it's been really great actually karena aku udah 9 tahun nggak tinggal sama orang tua aku, so this is the first time in a very long time. Dan awal-awal agak awkward dan kagok karena aku udah biasa bener-bener independen dan hidup sendiri. Sekarang rasanya sedikit kayak anak kecil lagi, but it's okay karena biarpun situasi sekarang ini menyedihkan banget, hikmahnya aku bisa sama keluarga aku dan kita jadi sangat dekat lagi. And aku bersyukur karena biarpun dipaksa di rumah aja, ternyata aku tetap ngerasa sangat sibuk. Dan yang pasti untuk ngelawan kebosanan atau mungkin di hari-hari dimana aku nggak sesibuk hari sebelumnya, I have a schedule for myself. Jadi aku usahain setiap pagi jam 6:30 udah bangun, terus setelah itu breakfast jam 7 pagi. Setelah itu aku pasti olahraga sejam, jam 8-an. Habis olahraga sejam, biasanya jawab-jawab email, jawab-jawab pokoknya message penting. Habis itu lunchtime masak, terus sore-sore biasanya banyak bikin content, banyak jawab interview kayak sekarang, terus malam-malam masak dinner, baca buku, nonton Netflix, and then tidur cepet. So sebenarnya hidup aku hidup aku tetap teratur, dan aku tetap ngerasa productive, dan itu sesuatu yang aku ingetin ke semua orang. Bukan berarti di rumah aja kita malas-malesan. Malahan karena kita sekarang punya banyak sekali waktu untuk di rumah aja, penting banget untuk kita mungkin belajar skill baru atau berusaha cari cara untuk tetap productive. And banyak orang nanya, berarti sekarang harus sering-sering masak dong, karena kan kita nggak bisa ke restoran atau makan di luar pokoknya. And again, to be honest, I love cooking at home. Udah mungkin selama 4-5 tahun terakhir ini, aku emang selalu pilih untuk masak makanan yang aku masak di rumah daripada makan di restoran. Kenapa? Karena lebih sehat. Kalau kita masak di rumah, kita tahu ingredients yang kita taruh, kita tahu bersih atau enggak. There are so many reasons why it's better to eat home cooked meals. Jadi emang aku selama hidup sendiri, tinggal di Amerika, aku belajar banyak. Aku nggak bisa masak seperti chef, tapi kalau diminta untuk masak makanan sehat, I'm actually pretty good at it. Dan mungkin dengan adanya di rumah, situasi di rumah aja, aku malahan jadi lebih sering masak buat papa mama aku, karena believe it or not, fun fact, mama aku nggak bisa masak sama sekali, papi aku nggak bisa masak sama sekali. Mereka orang-orang yang selalu keluar ke restoran kalau mau makan, atau ke hotel, atau kemana. So, untung ada aku, so I can cook for them and feed them healthy food. Dan mungkin selama 3-4 tahun ini, aku memang bisa dibilang lebih plant-based. Aku bukan vegan, tapi aku berusaha nggak makan produk-produk binatang selain ikan. Jadi ikan aku tetap makan, tapi makanan aku tuh kebanyakan sayur-sayuran, buah-buahan, nggak minum susu sapi, nggak makan keju, apalagi produk binatang apapun, karena emang itu lebih baik untuk environment kita.
So yeah, I've always been very health conscious. Dan aku juga beruntung karena aku ngerti banget soal nutrisi dan juga olahraga. Biarpun mungkin aku nggak bisa ke studio olahraga atau ke gym seperti biasanya, aku tahu banyak teknik dan juga method olahraga yang bisa aku lakuin biarpun nggak punya alat yang komplit kayak di gym. Kayak kursi di rumah bisa aku pakai, tangga di rumah bisa aku pakai, what else, galon aqua bisa kita pakai juga buat olahraga. Terus ada olahraga yang namanya TRX, jadi pakai kayak tali TRX gitu, dan kita harus pakai beban badan kita sendiri. Kalau kalian nggak punya TRX band di rumah, you can make it yourself. And again, mungkin ini advice aku buat kalian. Kita beruntung kita hidup di masa teknologi yang udah canggih banget. Apapun yang kita perluin, kita tinggal pakai internet, online, kita cari tahu. Olahraga bagus buat perut, olahraga bagus buat kaki, olahraga bagus buat tangan, gimana cara bikin ini, itu. You know, we have the resources. Jadi kalau kalian bingung, just go online dan cari tahu sendiri. Karena banyak banget olahraga-olahraga yang ada di internet yang bisa ngasih tahu kalian olahraga apa yang bisa dilakukan di rumah tanpa alat. You know, there are so many websites out there that can help you. And please remember, kalau kalian bisa ngabisin waktu berjam-jam di social media sambil tiduran, nggak ada alasan kalian nggak bisa luangin waktu 30 menit setiap hari untuk olahraga. Karena olahraga nggak hanya bagus buat kesehatan kalian, nggak hanya bikin badan bagus, nggak hanya bikin kalian keringetan, tapi juga membuat mental kalian lebih kuat. And it makes you feel more confident and it makes you feel happier. Jadi benefitnya tuh banyak sekali. Let's see, what else? Kalau secara makanan, masakan yang aku suka bikin, seperti aku bilang tadi, kebanyakan ikan. Jadi aku suka bikin salmon, tuna. Kalau tuna biasanya aku iris-iris, aku campur dengan pasta gitu, biasanya pasta bayam, pakai pesto sauce, terus tambahin sayur-sayuran kayak rocket salad, tomat, atau kalau salmon kayak tadi aku bikin dengan asparagus. Dan sebenarnya sayur-sayuran yang di pinggir tadi, it's just something that I like. Mungkin orang-orang nggak suka campur-campur kayak gitu, tapi aku suka. Pokoknya lebih banyak sayur-sayuran, the happier I am. What else? Ya, pokoknya aku juga sadar bahwa karena aku sekarang punya lebih banyak waktu di rumah, aku mulai lebih mengapresiasi lingkungan di sekitar aku. Aku orang yang jarang banget keluar dari rumah, apartemen, gedung-gedung tinggi. Aku jarang di luar. Dan sekarang aku lebih mengapresiasi sunrise, sunset, duduk di teras, baca buku di kebun, atau olahraga di luar. I appreciate the sun, the wind, the fresh air. Jadi aku harap saat ini semua berakhir, aku bisa ingat masa-masa ini dimana aku banyak spend time dengan keluarga aku dan lebih mengapresiasi lingkungan aku. What else? Oh, right. Biasanya kalau di Jakarta aku kan punya tim digital sendiri, jadi punya videographer sendiri, ini itu sendiri. Dan sekarang di Bali hanya ada aku, papa aku, dan mama aku. So it's been a little frustrating at times karena ya mama aku kan bukan videographer, tapi dia yang harus nge-shoot semuanya. Jadi mungkin satu scene yang biasanya cepet banget harus diulang-ulang terus karena cara nge-shootnya salah, you know. Being with my parents is really testing my patience. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi kita juga lebih dekat, belajar untuk saling kerjasama. And
yeah, I don't know, it's funny and frustrating at the same time. Tapi karena aku nggak punya tim digital aku di sini, semua aku kerjain pakai handphone dan dibantu papa atau mama. Aku lebih sering mami aku sih. But sometimes if we ask my dad to help, dia mau sekali-sekali. Papi aku orang yang paling nggak sabar, jadi dia juga nggak suka sering-sering depan kamera. Aku peduli banget soal hidup sehat karena seperti kalian bisa lihat sendiri di berita, banyak research nunjukin bahwa kalau kita jaga makan kita, maksud aku makannya makanan yang sehat, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, kita bisa ningkatin immune system kita supaya lebih susah terkena virus apapun itu, nggak hanya corona. Dan makanya aku selalu berusaha apapun yang aku masak, apalagi kalau buat lunch dan dinner, selalu ada proteinnya, selalu ada sayur-sayurannya yang seratnya tinggi, dan karbohidrat yang kompleks. Jadi itu bikin kita kenyang lebih lama, dan gula yang dirilis dalam sistem kita juga lebih lambat. Jadi nasi merah, quinoa, what else? Sweet potatoes, brown rice, red rice. Ya, pokoknya bukan berarti aku nggak makan karbohidrat, tapi aku pilih karbohidrat yang sehat. Dan sebaiknya jangan makan makanan yang gulanya tinggi, karena itu bisa nurunin imunitas kita. Dan kalau ingin yang manis-manis, sebaiknya buah-buahan aja. Dan sejak aku di Bali, waktu minggu pertama coronavirus mulai meningkat di Indonesia, aku lihat bahwa supermarketnya full banget, sampai-sampai mobil tuh harus baris untuk masuk, dan di counternya pun di mana orang bayar-bayar juga line-nya panjang sekali. Sekarang orang-orang kayaknya udah pelan-pelan mulai belajar untuk jangan menimbun. Dan again guys, aku hanya ingetin, tolong jangan menimbun makanan. Semua pasti kebagian, yang reasonable aja. Dan selain itu, banyak research juga nunjukin bahwa penting banget untuk kita pakai masker. Nggak hanya untuk orang-orang yang sakit, tapi yang sehat juga, karena siapa tahu kita itu carrier. Carrier itu orang yang mungkin udah terkena virus corona, tapi mereka nggak nunjukin symptoms apapun, ngerasa sehat, tapi masih bisa nularin orang lain. Dan di negara-negara seperti Czech Republic, mereka udah ngebuktiin bahwa mereka bisa memperlambat penyebaran coronavirus karena semua orang harus pakai masker kemanapun. Dan untuk teman-teman di rumah mungkin yang nggak bisa beli masker atau mungkin udah kehabisan, kalian bisa bikin masker sendiri dari bahan cotton. Dan di social media pun, di internet, kalian bisa tulis gimana cara bikin masker sendiri, karena lebih baik kalian ada perlindungan daripada enggak sama sekali. Dan bikin masker sendiri sebenarnya nggak terlalu susah. Tapi kalau kalian punya masker dari bahan, jangan lupa setiap hari setelah dipakai dicuci pakai air panas dan detergent supaya bersih dan bisa kalian pakai lagi. Jangan berulang-ulang dipakai nggak pernah dicuci, that's also bad. But ya, selain itu aku ingin bilang terima kasih sekali untuk dokter, suster, pokoknya tenaga medis yang udah benar-benar kerja keras untuk bantuin semua orang yang udah terkena coronavirus. Dan nggak hanya tenaga medis, tapi kayaknya a lot of people forget about them, tapi pembersih pun di rumah sakit, mereka yang harus membersihkan semua kotoran, semua hal-hal yang ya kurang enak dilihat, yang kurang baik. Mereka juga sacrifice diri mereka sendiri agar bisa menjaga kebersihan rumah sakit. So, they're all heroes. Dan untuk kalian yang juga ingin jadi pahlawan, tolong di rumah aja, kecuali benar-benar harus tinggalin rumah. I know it's not easy, aku tahu nggak gampang, dan aku tahu banyak sekali orang-orang di luar sana yang emang harus keluar rumah untuk bisa mencari uang buat keluarga mereka. Aku ngerti sekali, tapi untuk kalian yang nggak harus keluar rumah dan bisa work from home, please stay at home.
Dan aku benar-benar berdoa agar ini semua bisa berakhir cepatnya dan semua bisa kembali ke normal. Tapi dari situasi ini, aku harap kita sebagai manusia juga bisa belajar untuk jadi orang-orang yang lebih bersyukur, lebih menghormati satu sama lain, dan gak hanya menghormati satu sama lain, tapi juga menghormati lingkungan, environment kita. Aku harap setelah ini kita bisa lebih ramah lingkungan juga, dan aku harap kita juga bisa menghargai binatang-binatang. Karena sekarang, karena kita bisa dibilang karantina di rumah, kita tahu gimana rasanya binatang-binatang yang harus hidup dalam kandang seumur hidup mereka, dan harus hidup di tempat yang kecil seumur hidup mereka. Bisa dibilang mereka isolated for life. Dan kita sebagai manusia aja seminggu di rumah udah nggak kuat. Apalagi binatang-binatang yang harusnya mereka hidup di alam, tapi terperangkap dalam kandang. It's not fair. So dari pandemic ini, aku harap kita bisa jadi manusia yang lebih baik, lebih bersyukur, dan menghormati dan menghargai semuanya. Nggak hanya sesama manusia, tapi juga lingkungan kita, binatang-binatang yang ada di dunia ini, everything. I just hope that we can become better human beings. Hey Healers, hari ini kita bakal bikin sesuatu yang simple, hanya salmon seperti biasa dan asparagus. Ini aku udah beli mungkin di supermarket hampir seminggu yang lalu. So, I don't wanna waste food. Sebelum ini nggak bisa dimakan lagi, aku mau masak. Dan kalau masak asparagus, kalau personally aku sih potong bawahnya, because it's not tasty. Karena aku di rumah orang tua aku, jadi susah, nggak semua barang-barang yang aku punya di apartemen aku ada di sini. So I have to improvise. Jadi biasanya cara masak asparagus ini kita harus marinate dulu. Biasanya pakai olive oil dan juga garam dan merica. So I'm gonna do that. Setelah itu baru dimasak di atas di dalam panci. Biasanya aku masak ini di oven, but my parents don't have an oven. Shut pan. Back to me. Nah guys, biasanya ini perlu waktu 10 menit untuk masaknya. Kalau warnanya udah mulai dark green, itu berarti udah mateng. But if you guys aren't sure, cobain aja, ambil aja satu and then try it. Kalau udah lumayan empuk, berarti udah mateng. Ikannya, and don't forget lime-nya guys, jeruk nipis biar nggak bau. That to me. Okay, so that everything's really cooked. Jangan sampai setengah matang atau kurang matang, apalagi sekarang we have to be really careful. Asked my mom to give me her glasses untuk jaga-jaga. But it's almost ready. Dan kelihatannya enak. Dari tadi papa aku bilang baunya enak. So I think it's gonna
it's ready. Mein Gesicht. Okay, now for so guys, this is just a matter of tomat, cherry tomatoes, dan avocado. Oke, sekarang aku udah taruh paprikanya warna kuning dan merah, and then aku juga taruh cherry tomatoesnya. Now I'm gonna add the avocado. Dan lagi-lagi guys, kalian nggak usah nambahin avocadonya kalau nggak mau. It's just me being me, because I love avocado and I love vegetables. Dan buat aku biarpun campur-campur pun tetap enak. And now I'm gonna try it. The fish is good. Enak banget. Asparagasnya ayo kita coba, cukup empuk atau enggak. Dan asinnya pas. Ini alpukat, tomat, dan paprikanya. And there you have it guys. Ini makan waktu 15 menit dan bergizi, enak, and easy to make. So I hope you guys can try it at home. Kalau enggak, ya mumpung kita semua lagi di rumah aja, mungkin kalian bisa cari resep-resep yang kalian suka. But this is what I like, and I hope you guys enjoyed that. Setelah 9 tahun berpisah dengan Cinta, akhirnya saya berkumpul lagi dengan Cinta. Rasanya bahagia luar biasa. Walaupun dalam suasana yang berbeda ya, suasana yang sangat menyedihkan. Karena di Bali hampir semua hotel tutup, semua restoran tutup, semua kafe tutup, kantor-kantor tutup. Aduh, rasanya sedih sekali ngelihat pegawai-pegawai di hotel unpaid leave, malah ada yang di PHK. Jadi, aduh, nggak tahu harus gimana. Sekarang saya sama Cinta juga di Bali mengumpulkan donasi-donasi untuk nanti Ramadan supaya keluarga-keluarga mempunyai beras dan sebagainya. Setelah 9 tahun Cinta di Amerika, segalanya berubah. Cinta jadi pinter masak, Cinta jadi sangat mandiri. Sekarang selama Cinta mengungsi di Bali, Cinta sering masak buat saya dan papinya. Dia juga pokoknya banyak kegiatan-kegiatan positif yang kita laksanakan berdua. Misalnya Cinta bikin vlog-vlog, terpaksa hanya berdua saya, kadang-kadang dibantu papinya. Terus juga kalau Cinta olahraga, saya yang filmin. Pokoknya akhirnya kita bertiga jadi kompak sekali karena hanya kita bertiga. Di mana-mana sepi luar biasa, hotel hampir semua tutup, kafe hampir semua tutup, restoran hampir semua tutup. Sangat menyedihkan, sangat amat menyedihkan. Tapi ada sedikit kebahagiaan buat saya karena setelah 9 tahun tidak bersama Cinta, sekarang kita bersama Cinta lagi walaupun hanya untuk beberapa bulan.